Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 5A yang beranggotakan 3 orang, yaitu Devian Yunitias Kusumawardani NIM 185231016, Aku Setiawan NIM 185231042, dan Vina Arditya NIM 185231049. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Resiko Operasional Bank Syariah. Sebuah industri biasanya tak lepas dari sebuah resiko, baik resiko kerugian maupun resiko keuntungan. Perbankan syariah juga termasuk industri lembaga keuangan. Maka dari itu, perbankan syariah memiliki banyak potensi resiko yang perlu diperhatikan. Langkah yang pertama kali dilakukan adalah memanajemen resiko itu sendiri. Ada banyak sekali manajemen risiko yang ada di perbankan syariah. Salah satunya adalah manajemen risiko operasional. Apa itu manajemen risiko operasional? Di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen risiko operasional bank syariah. Dimulai dari definisi manajemen dan risiko itu sendiri. Definisi manajemen adalah suatu hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Definisi risiko adalah suatu kemungkinan untuk mengakibatkan kerugian. Selanjutnya, kita menuju definisi risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko kerugian dalam bentuk ketidakcukupan atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia dan sistem, atau risiko eksternal. Selanjutnya ada definisi manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan pelaksanaan fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, baik yang dihadapi perusahaan, organisasi, keluarga, atau masyarakat. Manajemen risiko meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, memimpin atau mengkoordinir, dan pengawasan. Selanjutnya, mengenai definisi manajemen risiko operasional. Apa manajemen risiko operasional itu? Manajemen risiko operasional adalah pelaksanaan fungsi manajemen atas risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan proses internal, kegagalan manusia, kegagalan sistem, ataupun adanya kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional bank syariah berarti pelaksanaan fungsi manajemen risiko operasional yang terjadi pada bank syariah. Selanjutnya kita menuju ke tujuan manajemen risiko operasional. Semua bentuk pengendalian risiko bertujuan untuk menyelamatkan dari dampak terburuk yang mungkin terjadi. Dalam sebuah industri, keuntungan atau profit menjadi tujuan utama. Maka mitigasi risiko sangat penting dilakukan guna mencapai keuntungan maksimal dengan kerugian yang minimal. Tujuan daripada manajemen risiko operasional bank adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dan dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian eksternal. Sehingga ketika resiko operasional dapat diminimalisir, harapannya nilai-nilai perusahaan dapat menjadi lebih maksimal. Penyebab risiko operasional. Dalam penyebab risiko operasional terdapat 4 faktor. Yang pertama, proses internal. Yang kedua, kegagalan manusia. Yang ketiga, kegagalan sistem dan teknologi. Dan yang keempat, kejadian eksternal. Yang pertama, proses internal, di mana merupakan faktor penyebab risiko operasional terjadi karena adanya kesalahan proses internal pada bank syariah. Kesalahan pada proses internal ini disebabkan karena adanya pelanggaran kepatuhan karyawan terhadap SOP yang berlaku. Contohnya, salah kirim dokumen kepada nasabah yang bukan dimaksud, dan kesalahan proses pembukaan rekening atau transaksi nasabah. Yang kedua, kegagalan manusia, di mana kegiatan operasional pada bank syariah dilakukan oleh karyawan. Karyawan bank syariah seringkali melakukan kesalahan, di mana kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan bank syariah harus mengalami kerugian.
Contohnya, kesalahan dalam transaksi dan prosedur, tindak di luar batas wewenang dan kontrol yang kurang memadai. Yang ketiga, ada kegagalan sistem dan teknologi, di mana dalam kemajuan teknologi juga ikut menyentuh dunia perbankan. Tidak ada bank yang tidak memanfaatkan kemajuan teknologi. Semua bank menggunakan komputer dan sistem komunikasi dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Ketergantungan pada teknologi menjadikan risiko operasional yang dihadapi oleh bank juga semakin besar, karena bukan suatu hal yang tidak mungkin jika bisa saja terjadi kegagalan sistem teknologi. Contohnya, jaringan internet error atau putus, kesalahan mengoperasikan terkait teknologi yang digunakan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kejadian eksternal. Kejadian eksternal merupakan penyebab risiko operasional yang disebabkan karena adanya faktor-faktor eksternal di luar kendali bank syariah, di mana risiko ini sangat sulit untuk diprediksi. Terutama risiko terjadi karena faktor alam. Contohnya bencana alam seperti banjir. Terus perampokan, serangan teroris, dan perubahan regulasi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai penerapan manajemen risiko operasional. Penerapan manajemen risiko operasional berarti bagaimana cara suatu entitas dalam melakukan fungsi manajemen risiko terhadap setiap risiko operasional yang terjadi di dalam entitas tersebut. Di mana penerapan manajemen risiko operasional berkaitan secara langsung dengan proses-proses manajemen risiko operasional. Sehingga dalam hal ini, penerapan manajemen risiko operasional pada bank syariah berarti bagaimana cara bank syariah dalam melakukan fungsi manajemen risiko, yaitu terkait dengan proses-proses manajemen risiko operasional pada bank syariah dalam mengantisipasi risiko operasional yang terjadi pada bank syariah itu sendiri. Adapun dalam melakukan manajemen risiko operasional, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan-tahapan ini terkait dengan plan, do, check, dan act. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya penerapan manajemen operasional pada bank syariah berarti bagaimana cara bank syariah dalam melakukan proses-proses manajemen risiko operasional. Adapun proses-proses manajemen risiko operasional meliputi 1. Penentuan konteks. Penentuan konteks merupakan langkah pertama yang harus bank syariah lakukan dalam proses manajemen risiko operasional. Dalam tahap ini, bank syariah harus menentukan batasan-batasan risiko terkait dengan risiko operasional pada bank syariah. Seperti dalam definisi risiko operasional, maka batasan-batasan risiko operasional meliputi kegagalan dalam proses internal, kegagalan manusia, kegagalan sistem dan teknologi, serta adanya kejadian eksternal. Proses yang kedua yaitu identifikasi risiko. Setelah bank syariah dapat menentukan batasan-batasan terkait dengan risiko operasional, maka dengan batasan-batasan inilah kemudian bank syariah dapat melakukan proses yang kedua, yaitu proses identifikasi risiko. Di mana dalam proses ini bank syariah harus mampu untuk menentukan risiko operasional apa saja yang terjadi dalam bank syariah tersebut. Sebagai contoh, kami mengambil contoh proses penerapan manajemen risiko operasional di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya. Pada proses identifikasi risiko, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya menemukan beberapa risiko operasional seperti 1. Adanya kesalahan analisa yang dilakukan oleh tim marketing. 2. Ketidaktelitian customer service dan teller yang mengakibatkan adanya kesalahan dalam input data. 3. Adanya karyawan bank yang melakukan tindak perilaku fraud. 4. Terputusnya jaringan internet dan jaringan listrik.
5. Adanya pembiayaan macet karena ada nasabah yang telat membayar angsuran. 6. Adanya nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan jaminan palsu atau bukan miliknya. 7. Kurangnya tingkat pemahaman nasabah atas akad-akad yang digunakan dalam kegiatan transaksi perbankan. Nah, untuk menentukan setiap risiko operasional yang terjadi pada suatu bank syariah, maka bank syariah dapat melihat kejadian-kejadian pada periode-periode sebelumnya. Proses yang ketiga yaitu analisis risiko. Analisis risiko merupakan upaya yang dilakukan bank syariah untuk mendalami setiap risiko operasional yang terjadi pada bank syariah tersebut, yaitu dengan cara melakukan pengelompokan setiap risiko operasional ke dalam batasan-batasan risiko yang telah ditentukan pada tahap awal proses manajemen risiko operasional. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan pengendalian yang tepat untuk menangani risiko operasional tersebut. Selain itu, dalam proses analisis risiko, bank syariah juga dapat melakukan pengukuran terhadap risiko operasional yang terjadi. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan risiko tersebut dapat terjadi di masa yang akan datang. Untuk menentukan ukuran risiko dapat didasarkan pada frekuensi serta dampak yang diakibatkan. Sebagai contoh, berikut adalah analisis risiko operasional pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya. Seperti yang kita jelaskan di awal bahwasanya pada tahap analisis risiko, maka bank syariah harus mengelompokkan setiap risiko operasional yang terjadi ke dalam batasan-batasan risiko operasional yang telah ditentukan di awal. Maka dalam hal ini contohnya seperti risiko operasional kesalahan analisa yang dilakukan oleh tim marketing, ini masuk ke dalam kategori risiko manusia. Kemudian adanya karyawan bank yang melakukan tindak perilaku fraud, ini masuk ke dalam kategori risiko manusia juga. Kemudian terputusnya jaringan internet dan jaringan listrik, ini masuk ke dalam kategori risiko teknologi, kegagalan teknologi dan sistem. Kemudian misalnya ada contoh risiko kurangnya tingkat pemahaman nasabah atas akad-akad yang digunakan dalam kegiatan transaksi perbankan. Nah, ini masuk ke dalam kategori risiko kepatuhan, atau secara lebih umumnya ini masuk ke dalam kategori atau batasan risiko eksternal. Proses yang keempat yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko berarti bank melakukan penanganan atau memberikan perlakuan terhadap setiap risiko operasional yang terjadi pada bank syariah. Hal ini tentunya bertujuan untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan setiap risiko operasional yang terjadi, sehingga bank syariah tidak akan mengalami kerugian. Adapun untuk melakukan pengendalian risiko, bank syariah dapat menggunakan pendekatan risk mitigation ataupun risk transfer. Risk mitigation berarti meminimalkan risiko atau kerugian, sedangkan risk transfer berarti memindahkan risiko pada pihak ketiga. Dalam proses pengendalian risiko, dikenal juga sebuah strategi yang bernama strategi anti-fraud. Fraud dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bank syariah dan pihak terkait di dalamnya. Sedangkan strategi anti-fraud dapat diartikan sebagai strategi yang dilakukan dengan cara memaksimalkan tata kelola dan pengaturan kepada bank syariah dan pihak terkait di dalamnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam strategi anti-fraud diantaranya: pertama, pencegahan; kedua, deteksi; ketiga, investigasi, pelaporan dan sanksi; dan yang keempat, pemantauan serta evaluasi. Dalam proses pengendalian risiko, kami mengambil contoh proses pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Nur Tebu Ireng Surabaya. Adapun pengendalian risiko yang diambil di antaranya: 1. Melakukan doa pagi dan briefing sebelum masuk pada jam operasional kerja secara rutin. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengarahan serta semangat kepada karyawan, sehingga karyawan dapat melakukan kerja yang lebih maksimal serta terhindar dari perilaku menyimpang.
Kemudian ada pengendalian risiko berupa menyiapkan genset dan menggunakan kabel optik untuk jaringan internet. Pengendalian ini diambil untuk melakukan pengendalian atas risiko berupa kegagalan sistem atau teknologi, yaitu adanya gangguan listrik ataupun gangguan internet. Kemudian ada pengendalian risiko berupa memberikan edukasi dan pengarahan kepada nasabah. Hal ini untuk mengatasi risiko kepatuhan agar nasabah lebih paham lagi akan akad-akad yang digunakan pada bank syariah. Kemudian ada pengendalian risiko berupa memaksimalkan penerapan prinsip 5C dalam melakukan analisis pembiayaan. Hal ini tentunya bertujuan untuk meminimalkan risiko berupa gagal bayar ataupun pembiayaan macet pada nasabah. Kemudian ada contoh-contoh pengendalian risiko yang lain. Proses yang kelima sekaligus menjadi proses yang terakhir dalam sebuah proses manajemen risiko, yaitu pengawasan dan evaluasi risiko. Setelah bank syariah melakukan proses manajemen risiko dari yang pertama sampai yang keempat, maka hal yang perlu dilakukan oleh bank syariah adalah melakukan pengawasan dan evaluasi risiko terhadap manajemen risiko yang telah mereka susun dan telah mereka lakukan. Adapun pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dalam hal ini, Dewan Komisaris bertugas untuk 1. Memberikan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang telah disusun. 2. Memberikan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Dewan Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional. Sedangkan untuk Dewan Direksi dalam hal ini memiliki tugas 1. Bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang telah mereka susun. 2. Memastikan bahwasannya manajemen risiko yang disusun telah dilakukan secara maksimal pada bank syariah. 3. Melakukan pengkajian ulang dan perbaikan secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko yang telah dilaksanakan. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.